melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema iman yang tulus ikhlas. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami belajar dan belajar. Mari Allah Roh Kudus kiranya wahyukan hikmat pengertian untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari 2 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan ke-6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan juga di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya saudara, kita pelajari betapa Paulus mengucap syukur karena apa yang dilihat ada pada Timotius, yaitu anak rohaninya yang dikasihinya. Timotius itu menjadi bagian penting dalam pelayanan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus sendiri dipanggil untuk orang-orang yang non-Yahudi. Saudara, kita pelajari karakter atau iman daripada Timotius, saudara. Yang pertama adalah iman yang diteladankan. Seperti yang kita baca di ayat kelima tadi, bahwa ternyata iman yang dimiliki oleh Timotius itu diberikan oleh neneknya Lois yang diimpartasikan kepada ibunya yang bernama Yunike, dan ibunya Yunike kembali mengimpartasikannya kepada Timotius anaknya. Jadi saudara, kita pelajari di sini kehidupan iman Timotius ini rupanya didapatkan daripada ibu dan neneknya, saudara. Jadi kita di sini belajar bahwa ternyata iman itu, iman yang hidup pada saudara saya itu berasal dari generasi sebelumnya, dan ini rupanya menjadi iman yang kemudian hidup ya di dalam diri saudara dan saya juga hari ini. Saya percaya ada orang tua yang mengimpartasikan imannya kepada saudara, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Iman yang mati dengan demikian tak bisa ditularkan kepada pihak lain. Jadi harus memiliki iman yang hidup, saudara. Iman yang hidup adalah iman yang dipraktekkan, iman yang dilakukan. Jadi bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, lalu melihat karya Tuhan yang hebat, hingga imannya hari lepas hari semakin bertumbuh, semakin bertambah kuat imannya kepada Tuhan, saudara. Nah, ini semua juga bisa kita lakukan sebagai generasi yang ada saat ini untuk mengimpartasikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kenapa? Karena kita memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup ini yang bisa diimpartasikan. Kalau iman yang mati, artinya saudara tidak berjalan dengan percaya kepada Tuhan. Saudara berjalan bersandar pada pikiran sendiri, sehingga tidak akan ada iman yang bertumbuh dalam kehidupan saudara ketika kita selalu lari dari proses. Dan iman yang mati itu tidak akan pernah terimpartasikan kepada generasi ke bawah kita. Nah saudara, kita pelajari bahwa kita perlu menghargai keluarga kita atau orang tua rohani yang telah terlebih dahulu percaya kepada Tuhan dan mengajarkan iman itu kepada kita sebagai generasi penerusnya, saudara. Ya, kita patut hormati, saudara, yaitu gembala kita, saudara, orang tua kita yang mengajarkan iman kepada Kristus. Dan kita melihat
bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan orang tua kita, pertolongan Tuhan, doa-doa dari orang tua kita yang dijawab oleh Tuhan. Dan kita tanpa sadari ketika menceritakan kepada anak-anak kita, kita sedang memberikan keteladanan kepada mereka. Wah, banyak sekali saya mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan yang saya ceritakan kepada anak-anak saya. Sehingga saya selalu berkata bahwa kalau kita ada semua karena Tuhan, kita pernah mengalami begini. Cerita saudara. Maka kenapa Ulangan 6 ayat 7 dikatakan demikian? Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, diulang-ulang, berulang-ulang kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, saudara. Mungkin anak kita bosan dengernya, mama ngomongnya apa-apa Tuhan mulu. Sering anak saya dulu ngomong begitu, saudara ya. Tetapi nggak apa-apa, satu hari mereka akan mengerti bahwa ternyata apa yang kita ajarkan itu benar dan mereka mengalami dan menikmatinya. Jadi kita sedang memberi keteladanan kepada anak-anak kita, yaitu iman kita kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, hati-hati dengan respon-respon kita, karena tanpa disadari setiap respon kita itu memberi keteladanan kepada anak-anak kita. Anak kita tidak melihat teori, tapi dia melihat apa yang di depan matanya, saudara. Itu yang akan menumbuhkan iman kepada anak-anak kita atau kepada cucu-cucu kita. Mari kita terus, saudara, beri keteladanan buat mereka, yaitu iman kita kepada Tuhan. Saya selalu cerita tentang bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus berhenti sejenak dalam segala kegiatan kita untuk kita datang kepada Tuhan di jam-jam di mana kita punya komitmen. Dan ketika saya melakukan, saya selalu melihat pertolongannya, penyertaannya. Itu yang saya ceritakan, saudara. Tanpa sadari itu memberi keteladanan kepada mereka untuk mereka prioritaskan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar tentang karakter iman dari Timotius. Bukan hanya iman yang diteladankan, artinya diberikan oleh orang tuanya, oleh ibunya dan oleh neneknya, tapi iman yang disaksikan. Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Iya, saudara. Jadi iman yang tulus ikhlas itu tidak disimpan sebagai sebuah harta kekayaan yang dinikmati sendiri, tapi iman yang hidup selayaknya dibagikan atau disaksikan kepada orang lain dengan tanpa rasa malu, ya. Karena orang lain membutuhkan karya keselamatan juga. Kita ceritakan begitu banyak pengalaman-pengalaman kita tentang Tuhan. Ketika kita fokus sama Tuhan, kita melihat kuasanya, kita melihat pertolongannya, kita melihat penyertaannya, kita melihat berkat-berkatnya. Dan semua itu harus disaksikan, saudara. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan, saudara. Tapi seringkali nih, kalau dalam persekutuan ya, di dalam komsel, kita suka menyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, ayo siapa yang mau bersaksi? Nah biasanya langsung mulutnya mingkem tuh ya. Gak ada yang bilang saya, harusnya begitu ya. Harusnya berebutan dan kita bilang saya mau bersaksi, harusnya begitu. Tapi banyaknya orang malah tidak berani bersaksi, malu untuk bersaksi. Tapi biarlah mulai saat ini semua sahabat Probos yang mendengar program ini, jangan malu menyaksikan tentang Tuhan, pertolongannya, penyertaannya, dan juga kehebatannya. Saksikan dan ceritakan, saudara. Kenapa? Karena dikatakan banyak orang rindu untuk mengenal Tuhan melalui kejadian demi kejadian yang dialaminya, dan mereka tidak tahu, tapi melalui kesaksian saudara, saudara bisa menjadi berkat buat mereka. Jadi mari saudara, sebagai, kalau Paulus katakan sebagai seorang hukuman karena Tuhan, artinya begini, ikut Tuhan pikul salib setiap hari, ikut Tuhan banyak sengsara, saudara, ikut Tuhan mengalami aniaya, dan ikut Tuhan kemalangannya banyak. Tapi saudara, di tengah hal demikian, di situ kita akan melihat kuasanya yang hebat,
Dia menolong kita di saat kita mengalami aniaya. Dia memberi kekuatan di kala kita lemah. Dia memberi penghiburan di kala kita berduka. Saudara akan mengenali Tuhan justru di titik-titik demikian. Jadi itulah yang membuat kita punya cerita yang kita bisa saksikan buat orang lain. Kalau saudara tidak pernah mengalami masalah dalam hidupmu, tidak pernah mengalami goncangan dalam hidupmu, kau tidak akan pernah punya cerita tentang Tuhan. Karena cerita tentang Tuhan ada di setiap proses hidup kita, saudara. Oleh karena itu, hadapi setiap prosesnya, lihatlah kedahsyatan Tuhan. Semakin mahal harga yang dibayar, semakin besar berkat yang didapat. Sekalipun mahal harganya, mari kita bayar, saudara. Dan saudara akan melihat seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang membayar harga sangat mahal untuk tetap berdoa menyembah kepada Tuhan. Lalu dia melihat betapa hebatnya Tuhan menyatakan pribadinya. Seperti Daniel yang tetap berdoa di tengah singa-singa yang lapar, dia tetap berdoa. Tapi dia melihat kuasa Tuhan yang membuka mulut singa itu. Nah, saudara, di tengah goncangan dan masalah yang besar, di situ ada Tuhan yang akan menyatakan pribadinya bahwa Tuhan, dia adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah Jehovah Syama, sumber damai sejahtera hidup kita. Dia Tuhan panci kemenangan kita, keselamatan kita, dan dia kota benteng kita. Dan wow, banyak istilah tentang Tuhan yang saudara akan alami secara pribadi melalui setiap masalah hidup saudara. Jadi oleh karena itu, beranilah bersaksi. Untuk bisa bersaksi, hadapi setiap proses hidupmu. Di situ ada cerita tentang Tuhan. Nah, saudara, biarlah kehidupan kita ini menjadi display, artinya gambaran yang boleh dilihat orang, saudara. Suratan yang terbuka, orang melihat Kristus di dalam hidup saudara. Jadi tentang betapa berkualitasnya hidup beriman kepada Kristus. Dan iman yang memberkati orang lain yang melihatnya, itulah yang harus ada pada saudara saya. Jadilah suratan yang terbuka. Orang melihat saudara dan mereka memuliakan Tuhan. Seperti Raja Nebukadnezar melihat Sadrak, Mesak, Abednego yang keluar dari perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Dan dia memuliakan Tuhan. Dia berkata, tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Semua harus menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Sadrak, Mesak, Abednego ikut dimuliakan, diberi kekuasaan atas wilayah Babel. Demikian juga Daniel, Raja Darius terkagum akan Tuhan yang disembah oleh Daniel. Dan berikutnya Daniel pun dimuliakan, diberi kekuasaan selama pemerintahan Raja Darius. Nah, saudara, kita pelajari di sini betapa hebatnya orang-orang yang mau berjalan dengan iman, orang-orang yang berani menyaksikan kesaksian hidupnya, pengalamannya bersama Tuhan di setiap proses hidupnya. Maka hari lepas hari saya percaya ia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang memiliki ketulusan. Jadi seperti Timotius, dia memiliki iman yang tulus, ikhlas, melayani dan memberi yang terbaik. Dia tidak mengharapkan untuk mendapatkan balasan dari apa yang dilakukannya, tapi dia hanya berpikir apa yang baik yang ku bisa lakukan buat Tuhan melalui pelayanan sebagai anak rohani daripada Rasul Paulus. Nah, itulah hendaknya saudara. Banyak orang menuntut gereja melakukan sesuatu, memperhatikan, peduli dengan kebutuhannya. Banyak orang datang gereja mau menuntut sesuatu, tetapi seharusnya tidak demikian. Orang yang tulus ikhlas, dia datang bukan berkata apa yang gereja bisa beri. Kalau gereja tidak memberikan seperti apa yang aku harapkan, pindah lagi cari gereja yang bisa memberikan apa yang diinginkannya. Tapi saudara berpikirlah, seorang yang tulus ikhlas, dia datang, dia berkata apa yang ku bisa berikan untuk gerejanya, apa yang ku bisa lakukan untuk mendukung pelayanan atas gereja lokal di mana Tuhan menempatkan. Hendaklah demikian saudara yang kita lakukan. Yang ketiga kita pelajari daripada iman yang dimiliki oleh Timotius, yaitu karakter imannya adalah iman yang dipertahankan. Kita baca ayat 13 sampai dengan 15. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelius dan Hermogeneses. Ya saudara ya, kita pelajari di sini di ayat 13 sampai dengan 15. Paulus berkata kepada Timotius untuk memegang segala sesuatu yang telah didengarnya
dari Paulus sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Itu pesan yang diberikan Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Saudara, saya percaya kita punya mentor, kita punya pemimpin rohani, kita punya gembala. Saudara, dengarlah nasihat-nasihat mereka, sebab nasihatnya itu yang membawa kita kepada keselamatan jiwa kita. Jangan engkau sebagai jemaat, sebagai pengerja, tapi engkau yang memberi nasihat kepada pemimpinmu. Engkau yang mulai memberontak, engkau mulai memaksakan kehendakmu kepada pemimpin. Tapi yang harus kita lakukan adalah terima nasihat, saudara. Tidak ada pemimpin yang bukan datang daripada Tuhan. Jadi kalau saudara tahu itu adalah Tuhan yang memilih, mari engkau yang saat ini ada di bawah pembinaannya, belajar taat dan nurut, saudara. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan atau kau inginkan, gak apa-apa, taat. Ternyata untuk taat tidak gampang ya saudara. Untuk belajar berkata ya siap, oke, saya dukung, saya topang. Ternyata gak banyak orang bisa berkata demikian. Kenapa? Karena masih punya ego, gengsi, harga diri dan nama baik yang harus dipertahankan. Karena masih bersandar pada pikirannya sendiri. Tapi kalau saudara mau dibimbing, dipimpin, dituntun, engkau hanya perlu rendah hati. Karena bahkan Tuhan berkata ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara bayangkan, hidup diberkati di bumi, dihormati oleh manusia, mati masuk surga. Bukankah itu luar biasa? Tapi kau hanya perlu rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau dibentuk. Orang yang rendah hati orang yang mau diproses, mau ditegur, mau diberi nasihat, mau belajar, mau diajar. Ini orang yang rendah hati. Hendaklah kau jadi orang yang demikian sehingga kau tidak mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidupmu. Kau begitu banyak mengalami rintangan di dalam proses perjalananmu bersama dengan Tuhan. Ketika engkau memberontak, ketika engkau tidak taat, engkau harus memulai dari awal dan engkau harus memulainya kembali. Dan saudara tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi iman yang dipertahankan. Rupanya untuk tetap beriman kepada Kristus bukanlah perkara mudah, saudara. Sebagian orang telah berpaling sebagaimana dinyatakan Paulus tadi di ayatnya yang ke-15. Dikatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Banyak orang yang berpaling daripada Paulus, tidak bisa mempertahankan apa yang sudah diajarkan Paulus kepada mereka. Mereka berpaling. Banyak godaan dunia yang berusaha menarik kita dari hal yang rohani, saudara. Dunia seringkali lebih menarik daripada hal yang rohani. Kalau dibilang ayo datang, ada ucapan syukur, wah rame itu yang datang ya. Tapi ayo doa puasa, wah banyak sekali orang yang berkata tidak bisa, saudara. Nah itulah ya saudara, tapi saya mau katakan hari ini kita ada di penghujung akhir zaman. Waktunya memilih adalah sekarang. Saudara tidak bisa tunda karena kita ada di waktu-waktu yang bisa berubah dalam sekejap. Seperti pandemi, tadinya kita bisa kemana-mana dengan bebas, tapi tiba-tiba kita hanya di rumah saja, saudara. Dan banyak hal yang bisa terjadi di depan kita yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu pesan Tuhan hanya satu, berjaga-jaga. Gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya hari ini, saudara. Kalau saudara mau diselamatkan, kalau saudara mau dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas dunia, yang kau harus lakukan adalah nantikanlah Tuhan dan lakukan setiap ketetapannya selagi ada hari ini, saudara. Bertekun di dalam Tuhan, bertekun dalam pengajaran para rasul, mau belajar dan mau dimuridkan, maka engkau akan semakin mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan Roh Kudus akan beri kekuatan untuk kita mempraktekannya. Dan hidupmu hari lepas hari semakin disempurnakan dalam ketekunan. Jadi oleh karena itu pertahankan apa yang ada pada saudara saya. Dikatakan dalam Wahyu 3. Kita baca Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Iya.
Itu janji Tuhan bahwa bagi orang yang menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan akan lindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas dunia. Dari ayat 11 dikatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Halo saudara, dengan tugas panggilan yang ada pada saudara hari ini, Tuhan sudah menyediakan mahkota buat saudara. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan saudara. Sebagai gembala, saudara sudah disediakan mahkota kemuliaan buat saudara. Sebagai penginjil, Tuhan sediakan mahkota sukacita. Sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan, ada mahkota kebenaran yang Tuhan berikan. Sebagai orang yang bertahan di tengah pencobaan, ada mahkota kehidupan dan mahkota abadi yang pasti Tuhan akan berikan bagi mereka yang bertanding dan memperoleh kemenangan. Nah saudara, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan, dan Tuhan punya janji untuk Dia berikan kepada kita, yaitu mahkota. Maka Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 11 tadi, pertahankan apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkota. Apa yang Tuhan percayakan buat saudara hari ini, yaitu pelayanan demi pelayanan yang Tuhan berikan, saudara pertahankan untuk tetap layak dalam kemurahannya untuk melayani Dia. Sekali lagi saya mau katakan, untuk bisa melayani Dia bukan karena saudara mau dan saudara bisa, saudara hebat, tidak. Untuk saudara bisa melayani Tuhan adalah ketika saudara tetap dalam kemurahannya. Oleh karena itu memohonlah, layakkan aku Tuhan untuk tetap melayani-Mu Tuhan. Saya sampai hari ini, saya memohon dengan tersungkur kepada Tuhan agar kiranya Tuhan tetap layakkan saya untuk melayani Dia. Jadi gak masuk akal saya kalau orang berkata aku berhenti pelayanan, aku jadi jemaat aja. Itu aneh saudara. Karena kalau hari ini kita bisa dipercaya Tuhan, itu udah anugerah terbesar saudara. Seperti seorang yang diterima di sebuah perusahaan besar dengan fasilitas yang hebat, dengan gaji yang besar, dia akan berharap untuk bisa tetap bekerja di perusahaan itu tentunya. Seperti itulah seharusnya kita berpikir. Karena kita melayani Raja segala Raja, konglomerat di atas segala konglomerat. Dia adalah Tuhan Yesus yang kita sembah. Kita sedang melayani Dia. Layani dan beri yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Seperti Paulus berkata, aku tidak layak disebut rasul, karena aku adalah orang yang paling hina di antara semua rasul. Karena kasih karunia aku ada boleh sebagaimana aku ada, dan aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, tapi aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan aku, kasih karunia itulah yang memampukan Paulus bekerja lebih keras dari yang lain. Biarlah ini yang saudara kita teladani dari Rasul Paulus saudara. Ia bekerja lebih keras dari yang lain, gak hitung-hitungan saudara. Layani Dia, kalau kau dipercaya lebih, bersyukurlah. Karena Tuhan mempercayakan lebih buat saudara. Ini adalah anugerah dan kehormatan. Yang penting adalah bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan percayakan. Maka Tuhan akan mempercayakan lebih dan lebih lagi pelayanannya kepada saudara. Penderitaan dan godaan dunia telah begitu banyak menyeret orang-orang untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Maka Tuhan berkata, waktu aku datang kembali, akankah ku dapatkan iman di muka bumi? Karena gak banyak orang yang bisa mempertahankan imannya. Begitu banyak rintangan, goncangan, godaan yang berusaha buat ia terlempar dari iman kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan mau saudara terlempar. Bertahan, bertahan. Waktu sudah sangat singkat. Garis finish sudah ada di depan saudara. Yang kau perlukan adalah kau maju terus. Yang kau perlukan adalah bertahan saudara. Minta kekuatan Tuhan agar kita bertahan bisa melalui goncangan, melalui rintangan yang ada di depan kita. Hanya Tuhan yang mampu. Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah. Lawan iblis, dia akan pergi daripadamu. Jadi bagian saudara saya adalah tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman yang belajar lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Paulus mengingatkan bahwa iman kepada Kristus adalah harta yang indah, yang terlalu mulia jika ditukar dengan hal duniawi. Iman yang hidup layak diperjuangkan dan dipertahankan hingga kesudahannya. Karena barang siapa bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan saudara. Jadi hari ini ambil keputusan untuk kita bertahan. Shalom saudara, tidak ada yang berpikir untuk mengurangi, menjauh, mengundurkan diri. Jangan ada yang berpikir demikian. Karena garis finish sudah ada di depan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Bisa hari ini, lusa, atau di lain hari, kita tidak tahu. Tapi yang pasti waktu Tuhan panggil, engkau siap. Waktu Tuhan panggil, engkau maksimal. Waktu Tuhan panggil, engkau sungguh-sungguh. Waktu Tuhan panggil, kita sedang berjuang saudara. Mempertahankan iman kita. Dan Roh Kudus akan mampukan.
Jadi sebetulnya apa yang menjadi kesulitan dalam mengiring Tuhan? Kita hanya perlu taat. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Berikutnya Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memampukan saudara melakukan banyak perkara besar. Tuhan yang memberi kekuatan engkau melewati segala rintangan. Dan Tuhan juga yang memberikan hikmat dan tuntunan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Sekarang segala kemauan dan pekerjaan datangnya daripada Tuhan, saudara. Jadi sebetulnya tidak sulit asal kau punya satu sikap rendah hati. Mau belajar, mau diajar, di mana engkau ditanam Tuhan, disitulah engkau akan bertumbuh. Hadapi setiap prosesnya, lakukan firman-Nya, maka imanmu akan semakin disempurnakan ketekunan. Demikian sahabat Penobos, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah ada yang mundur, jangan pernah ada yang menyerah. Karena hari ini saudara ada untuk datang mendengar firman-Nya, untuk belajar ketetapannya, untuk mendekat kepada Tuhan. Itu adalah anugerah. Dan saya percaya ada orang-orang yang berdoa untuk saudara, sehingga membuat kita tetap bertahan sampai hari ini. Miliki iman yang tulus ikhlas, iman yang sudah diimpartasikan oleh mereka, para pemimpin rohani kita, mereka orang tua kita. Mereka mengajar kita tentang bagaimana iman kepada Kristus. Jadi iman yang diteladankan itu kita pelihara saudara. Dan mari kita saksikan setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan pertahankan imanmu. Jangan ada yang mundur dan menyerah di waktu yang sudah sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Penobos tetap kuat di dalam Tuhan. Saya akan berdoa buat sahabat Penobos. Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang firman yang Tuhan bukakan buat kami. Kami belajar tentang iman yang tulus ikhlas. Iman yang selalu disempurnakan oleh Tuhan. Iman yang semakin bertumbuh dan mengenakan Tuhan. Sampai kami disempurnakan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kuasa pengurapan yang Tuhan berikan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat Penobos, saya tetap mengundang sahabat Penobos bergabung bersama kami dalam komunitas pemuridan GOB. Ya, saudara boleh catat nomor di bawah ini. Saya akan berikan link Zoom buat saudara untuk kita bergabung bersama-sama. Kita belajar, kita dimuridkan, kita berdoa setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.